law of attraction. Apa sebenarnya itu adalah law of attraction? Law adalah hukum, attraction adalah ketertarikan. Jadi hukum ketertarikan. Ya biasanya kita dalam sehari-hari ada perasaan kecewa. Kita bangun pagi, kita merasa kecewa. Dan itulah yang menghantui kita dalam kehidupan kita seharian. Tapi suatu waktu kita merasa senang dan gembira. Nah, inilah yang akan berputar dalam kehidupan kita. Kenapa kita merasa kecewa? Terkadang ada sesuatu yang kita inginkan itu tidak tercapai. Atau memang ada dalam diri kita yang menganggap bahwa diri kita ini tidak bisa mendapat kesuksesan, tidak bisa menjadi orang yang hebat, tidak bisa menjadi orang yang terhormat. Dan itulah yang muncul dalam kehidupan kita. Dan apabila itu sering terjadi dalam kehidupan kita, maka seakan-akan kita menarik dalam alam bawah sadar kita bahwa kita adalah orang yang tidak bisa sukses. Sehingga apapun yang kita lakukan selalu dihantui karena memang sudah termaktub dalam alam bawah sadar kita bahwa kita bekerja keras apapun juga kita tidak akan sukses. Sehingga tidak ada lagi motivasi dalam diri kita untuk berupaya lebih bagus lagi, lebih sukses lagi untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Tapi di lain hari kita baru bangun pagi-pagi, kita salat subuh, sudah ada perasaan cerah ceria. Kita bangunkan istri, kita bangunkan anak, kita salat bersama-sama, berjamaah, bisa di musalla, bisa di rumah dengan senang hati. Dan itulah yang membawa kita dalam kehidupan hari itu selalu dalam senang, selalu dalam keadaan gembira. Dan ini, hal-hal semacam ini, itulah yang akan menarik kehidupan kita pada hari itu. Bahkan dengan adanya rasa gembira, kita selalu mengatakan bahwa insya Allah hari ini saya akan sukses. Apa yang saya laksanakan pada hari ini akan menjadi sukses. Nah, di mana dia sembunyi itu? Nah, itu. Sini. Terkadang kita mengejar sesuatu, ya, justru apa yang kita kejar itu tidak akan pernah kita dapatkan. Karena adanya dalam diri kita tadi bahwa saya tidak akan pernah menjadi orang yang sukses, tidak akan pernah menjadi orang yang berbahagia seperti orang lain. Itulah yang senantiasa ada rasa takut dalam diri kita. Ya. Anda pun tak pernah merasakan kebahagiaan dengan pendapatan yang ada. Ya, kita tidak pernah. Saya sudah mendapat gaji sekian, tapi kita tidak pernah merasa senang dengan itu. Ya. Walaupun kita menerima gaji yang demikian banyak, selalu kita tidak pernah merasa senang. Dan itulah yang menghantui kehidupan kita ini. Ya. Anda terekam bahwa Anda tak mungkin menjadi kaya karena memang setiap hari Anda selalu mengalami hal yang sama. Rezeki susah diperoleh. Pikiran-pikiran seperti ini yang kerap mengawali kehidupan kita. Itu. Setelah bergelut dengan pikiran tersebut, Anda tak juga mendapatkan uang, Anda tetap berpenghasilan pas-pasan. Ya. Nah, pada hari lain, Anda bangun dengan penuh keceriaan. Anda yakin pada hari itu Anda akan mendapatkan pelanggan yang mau bergabung dengan bisnis Anda. Anda juga yakin kalau jualan Anda akan laku keras. Anda pun bangun pagi dengan penuh senyuman. Anda salat subuh, berdoa, memohon kemudahan padanya, menyapa istri, anak-anak, kemudian Anda pergi menemui pelanggan. Anda dengan penuh optimis dan percaya diri. Hasilnya ajaib. Anda pun memperoleh banyak keuntungan atau hasil yang memuaskan. Next. Ini beberapa ilustrasi yang ada tadi di atas menunjukkan bahwa hukum ketertarikan, attraction, hukum ketertarikan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dia ada dan dapat kita rasakan setiap hembusan nafas kita. Cuma kita yang kurang dapat merespon itu. Kenapa? Selalu berganti-ganti. Tidak menetapkan dalam diri kita bahwa saya akan menjadi orang yang sukses.
Karena kita sudah menetapkan saya akan menjadi orang sukses, berarti akan dibarengi dengan kegiatan-kegiatan. Tapi terkadang itu kita tidak sadari dalam diri kita. Padahal itu ada dan nyata. Kita banyak melihat, membaca biografi orang-orang yang sukses. Semuanya itu karena tekadnya untuk menjadi orang sukses. Ada tekad, ada dalam dirinya, dan itu ada dalam alam bawah sadarnya. Next. Jadi apa sebenarnya hukum ketertarikan itu? Segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi dan konsentrasi pikiran, baik hal yang positif maupun negatif, akan datang ke kehidupan kita. Itulah definisi dari hukum ketertarikan menurut Michael Johnson. Jadi kalau kita berpikiran negatif, maka itulah alam-alam negatif, pikiran-pikiran negatif, energi-energi negatif yang akan selalu mendatang pada diri kita. Kita seakan-akan mengundang hal-hal yang negatif datang pada diri kita. Kita selalu dalam keadaan bersedih. Kita dalam keadaan yang bimbang. Seakan-akan kita menarik energi-energi negatif yang ada di alam ini, yang ada dalam jiwa kita untuk menarik dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita berpikiran positif, maka kita seakan-akan menarik hawa-hawa positif yang ada di alam ini dan yang ada dalam diri kita ini untuk menjadikan kepribadian kita. Tinggal bagaimana kita, apa kita akan berupaya untuk menarik hal-hal yang negatif dalam diri kita, atau kita menarik hal-hal yang positif dalam diri kita. Seorang penulis bernama Edwin Sentano memaparkan bahwa melalui kekuatan hukum tarik-menarik, sama dengan ketertarikan, Anda menarik apapun yang paling sering Anda pikirkan. Jadi jika Anda selalu memikirkan apa yang Anda suka, hidup Anda akan dipenuhi oleh hal itu. Sebaliknya, jika Anda selalu memikirkan hal-hal yang tidak Anda suka, maka yang terjadi dalam kehidupan Anda pun akan mencerminkan hal itu. Jadi kita kalau berpikiran positif, maka itulah yang akan menghiasi kehidupan kita. Tapi kalau kita berpikiran negatif, itu juga yang akan menghiasi kehidupan kita. Jadi untuk menentukan sikap ini ada pada diri kita. Apakah kita akan berpikiran positif, akan berpikiran negatif. Lanjut. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika memikirkan kehidupan kita ini. Kita harus berhati-hati. Karena kapan kita berpikiran negatif, maka itu akan seakan-akan kita menarik dalam diri kita sesuatu yang negatif. Maka dalam memikirkan sesuatu harus kita berhati-hati. Kalau kita berpikiran positif, maka insya Allah hal-hal yang positif yang datang pada diri kita. Ketika kita berpikir bahwa kita akan sukses dan tidak akan sukses dan tidak akan mencapai kebahagiaan, karena memang saya lahir dari keluarga yang kurang sukses dan kurang bahagia, maka alam sekitar kita merespon ucapan itu. Karena tanpa sadar kita mengundang energi negatif memasuki alam bawah sadar kita. Hidup kita pun tidak mengalami perubahan. Tentu hal ini kita tidak inginkan bersama. Demikianlah hukum ketertarikan merespon kehidupan kita. Hukum itu ada dan benar-benar menyata. Sayangnya kita belum memahami benar bagaimana caranya berkompromi dengan hukum tersebut. Tak hanya sampai di situ, bagaimana kita mendaya gunakan hukum tersebut untuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan hidup yang penting untuk kita pahami. Apakah Al-Quran juga merespon ini? Apakah ada dalam Al-Quran yang hal-hal semacam itu? Bahwa kalau kita berpikiran positif akan membawa positif pada diri kita. Kalau kita berpikiran negatif, akan juga akan membawa hal-hal yang negatif pada diri kita. Al-Quran sebagai pandangan hidup kita, hukum hidup kita, dan yang kita laksanakan sehari-hari, apakah itu merespon? Iya, karena tadi itu adalah pendapat-pendapat orang sekuler. Sekarang dengan agama kita, Al-Quran sebagai pedoman kita, apakah juga merespon hal-hal semacam itu? Kita lihat. Iya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah
niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berbuat tidak baik, maka kita akan mendapatkan ketidakbaikan. Artinya ada timbal baliknya. Ya, Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita. Di sini ada kebaikan, ya, akan berbalas kebaikan, keburukan akan berbalas keburukan. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, maka orang itu akan berbuat baik lebih dari apa yang kita lakukan. Begitu juga kalau kita berbuat tidak baik kepada orang, orang itu mungkin akan berbuat lebih tidak baik apa yang kita lakukan kepadanya. Ya. Bukankah dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa apabila ada orang yang memberikan salam kepadamu, maka jawablah salam itu lebih sama atau lebih dari salamnya. Itu artinya bahwa ada timbal balik, bahkan kita akan mendapatkan lebih dari itu. Ya. Ini sebesar zarah saja kebaikan yang kita lakukan, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu. Tapi kalau kita berbuat juga ketidakbaikan, maka Allah akan membalas ketidakbaikan itu. Ya. Betapa Allah telah mengingatkan kita untuk selalu berpikir positif, kebaikan, dan memancarkan kebaikan itu pada orang-orang di sekitar kita. Hasilnya orang-orang sekitar kita atau alam semesta akan memberikan pula kebaikan pada diri kita. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ayo. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama pada diri saya, dan mudah-mudahan kita bisa lakukan sesuatu yang ada di dalam bintang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.